Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran RPS pada mata kuliah kimia. Kode mata kuliahnya PTN 115, bobot studi SKS 3 SKS, di mana 2 teori di kelas, 1 SKS kita praktikum. Merupakan mata kuliah wajib pada semester 1 di program studi bersama. Saya dosen pengasuh mata kuliah, Yeni Triana, Sarjana Teknik Magister Pendidikan Sains. Deskripsi mata kuliah pada RPS kali ini yaitu membahas tentang materi, molekul, atom, satuan internasional, ikatan dan reaksi kimia, sistem reaksi kimia, reaksi redoks, konsep mol, inti dan radiasi kimia, dasar kimia organik, senyawa nitrogen dan lipida, asam amino protein, molekul dasar, turunan sumber dan penggunaan energi oleh makhluk hidup. Kompetensi umum pada RPS mata kuliah kimia kali ini yaitu di mana setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami materi, molekul, atom, satuan internasional, ikatan dan reaksi kimia, sistem reaksi kimia, reaksi redoks, konsep mol, inti dan radiasi kimia, dasar kimia organik, senyawa nitrogen dan lipida, asam amino, protein, molekul dasar turunan, sumber dan penggunaan energi oleh makhluk hidup. Di mana kompetensi khusus pada pertemuan kali ini, pertemuan pertama yaitu menjelaskan rencana pembelajaran satuan dan satuan acara perkuliahan, di mana mahasiswa mampu memahami tentang kontrak pembelajaran yang berisi tentang RPS dan SAP, di mana waktu alokasi pertemuan 1 kali 100 menit. Pada pertemuan kedua, kita akan mempelajari tentang pendahuluan kimia, materi molekul, atom dan satuan internasional, pengertian kimia, ruang lingkup kimia, penjelasan materi serta perubahannya, atom, satuan internasional, dengan alokasi waktu 1 kali 100 menit. Selanjutnya pada pertemuan ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tentang ikatan dan reaksi kimia, di mana materi pada pertemuan ketiga ini yaitu pengertian ikatan dan reaksi kimia, persamaan reaksi, reaksi keseimbangan, larutan pengendapan, dan lama waktu dalam satu pertemuan itu 1 kali 100 menit. Kemudian pada pertemuan keempat, mahasiswa mampu menjelaskan tentang ikatan dan reaksi kimia, yaitu dengan materi reaksi kinetika, kecepatan reaksi, katalisator, pergerakan molekul, hukum termodinamika 1, dengan alokasi waktu 1 kali 100 menit. Selanjutnya kita masuk ke pertemuan kelima, ya, di mana mahasiswa mampu menyebutkan dan menjelaskan sistem kimia air, asam basa, protonasi, garam dan larutan penyangga, di mana materi pada pertemuan kelima yaitu sistem kimia air, sistem kimia asam dan basa, sistem kimia protonasi, sistem kimia garam dan larutan penyangga. Lama alokasi waktu yaitu 1 kali 100 menit. Pertemuan yang keenam di materi kali ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan reaksi redoks. Dalam sub materinya dalam reaksi redoks yaitu pengertian reaksi redoks, oksidasi, reduksi, sistem reaksi redoks, contoh reaksi redoks. Pertemuan ke-7 yaitu kita masih melakukan kegiatan yaitu ujian tengah semester. Pertemuan di 8 dan 9 mahasiswa mampu menjelaskan konsep tentang mol, pengertian molaritas, konsep molaritas, pengertian molaritas,
konsep molalitas, pengertian normalitas, konsep normalitas, pengertian pengenceran, dan konsep pengenceran. Pada pertemuan ini kita dalam alokasi waktunya 2 pertemuan, yaitu di mana 2 kali 100 menit. Masuk kita ke pertemuan ke-10. Pada pertemuan 10 ini mahasiswa mampu menjelaskan dan menyebutkan tentang inti dan radiasi kimia. Pada sub pokok bahasan ini yaitu kita mempelajari tentang pengertian inti dan radiasi kimia, penjelasan inti dan radiasi kimia, contoh inti dan radiasi kimia. Pada pertemuan ke-11, di mana pertemuan ini mahasiswa mampu menjelaskan tentang dasar kimia organik, di mana materinya mencakup rantai karbon, rantai panjang, fungsi senyawa organik, dengan alokasi waktu 1 kali 100 menit. Selanjutnya pada pertemuan ke-12, di mana mahasiswa mampu menjelaskan senyawa nitrogen dan jenis senyawa nitrogen dan lipida, yaitu sub pokok bahasannya di mana menjelaskan amin, menjelaskan amida, menjelaskan nitril, dan menjelaskan lipida, di mana lama waktunya 1 kali 100 menit. Selanjutnya kita pada pertemuan ke-13, mahasiswa mampu menjelaskan tentang asam amino, peptida, dan protein, pengertian asam amino, peptida, dan protein, fungsi struktur asam amino, peptida, dan protein, selama 1 kali 100 menit. Selanjutnya kita pada pertemuan ke-14, di mana mahasiswa mampu menjelaskan tentang molekul dasar turunan, menjelaskan asam nukleat, menjelaskan sintesa protein, dengan alokasi waktu 1 kali 100 menit. Di pertemuan 15, mahasiswa mampu menjelaskan tentang sumber dan penggunaan energi oleh makhluk hidup, di mana kajian materinya yaitu sumber energi oleh makhluk hidup, penggunaan energi oleh makhluk hidup. Nah, di pertemuan terakhir pada materi perkuliahan RPS mata kuliah kimia hari ini yaitu pertemuan ke-16, di mana pertemuan 16 adalah pertemuan terakhir dengan adanya ujian akhir semester. Nah, disinilah dimana RPS kali ini telah berakhir dan bisa dikeluarkan nilai dengan bobot penilaian, di mana dalam POM DNK itu ada poin tentang kehadiran, di mana kehadiran bobot nilainya 5%. Ada tugas atau kuis bobot nilainya 10%, UTS bobot nilainya 30%, UAS bobot nilainya 30%, dan praktikum bobot nilainya 20%, 25%, di mana kesatuan bobot ini bernilai 100%. Setelah mengetahui penggabungan bobot penilaian, akan ada indikator penilaian, di mana indikator penilaian itu ada poin A, nilai A. Nilai A sama dengan atau lebih besar dari 80, sedangkan indikator untuk penilaian B lebih besar atau sama dengan 70 atau kurang dari sama dengan 80. Bobot penilaian nilai C yaitu sama dengan atau lebih besar dari 60 atau lebih kecil sama dengan 70. Untuk penilaian D dengan bobot indikator penilaian itu sama dengan atau lebih besar dari 50 atau lebih kecil sama dengan dari 60. Dan bobot penilaian nilai E sama dengan lebih atau lebih kecil sama dengan dari 50. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berbahagia kita bisa mengadakan kuliah offline hari ini. Kita menjaga prokes dengan jarak, masker selama kajian jangan ada yang dilewatkan ya. Oke, kita lanjut materi pertemuan minggu ini tentang geometri. Tentang memahami tentang
untuk materi minggu belakang sudah ada pemahaman atau ada masih mau dipertanyakan? Oke, paham. Kalau itu kita lanjut ke materi minggu ini yaitu tentang stoikiometri ya. Mungkin ada yang dari IPA sudah memahami atau belum, nanti kita pahami di sini ya. Nah, di sini adalah tentang stoikiometri. Stoikiometri menurut pengertiannya berasal dari bahasa Yunani, station, yang berarti unsur dan partikel, dan metode yang berarti perhitungan. Jadi stoikiometri adalah semua bentuknya secara kuantitatif dan tidak ada batasnya. Dimana minggu kemarin kita membelajar tentang unsur, ya, posisi per unsur, dimana dia ada golongan, ada periode. Sebelumnya kita mau dari unsur-unsur kita menjadikan senyawa, yaitu dengan masalah H plus O, jadi H2O ya, itu ya. Untuk di sini kita akan mempelajari tentang stoikiometri. Dia adalah merupakan campuran dari beberapa unsur. Kalau H, hidrogen itu satu unsur disebut kalau senyawa, dia terdiri dari beberapa unsur. Contohnya H2O itu adalah senyawa. Jadi dia ada dua unsur H dan unsur O. Nah, di mana di perhitungan stoikiometri ini ada dengan namanya perhitungan bilangan atau gadro, ya. Yaitu di mana gas-gas dalam volume sama akan mempunyai jumlah elektron molekul yang sama jika pada suhu dan tekanan yang sama. Di mana dalam suhu bilangan Avogadro, satu mol zat mengandung 6,02 kali 10 pangkat 2 partikel. Di mana rumusnya N gas A dibagi N gas B sama dengan volume gas A dibagi volume gas B. Nah, di sini diberikan contoh perhitungan dalam H2O, di mana kita di uap air H2O bervolume 250 ml. Tentukan jumlah partikel uap air tersebut, di mana gas CO2 bermassa 2,2 gram. Nah, di sini diketahui masanya. Jadi di mana gas CO2 itu mempunyai volume 500 ml, maka volume sama APP tadi, berarti sesuai dengan ini. Dipahami soalnya? Kita lanjut ya. Nah, jadi menurut dari rumus Avogadro, jadi N gas A kita masukin N gas A nya H2O dibagi N CO2 sama dengan volume H2O dibagi volume CO2. Jadi menghasilkan di mana tadi rumus dari massa CO2 itu adalah 2,2. Berarti kita mencari N44. Ada yang tahu dapat N44 dari mana? Ada yang tahu dapat N44 dari mana? Itu Nr dari unsur CO2. Ya? Jadi jumlah dari ini NH2O dapatlah 250 dibagi 500 sama dengan dikali 0,05, di mana 0,05 250 dibagi 500. Ya. Jadi hasilnya 0,025 mol. Maka dimasukkan ke rumus 0,025 dikali 6,02 dikali 10 pangkat 2 juga sama dengan 0,15 kali 10 pangkat 23. Dihilangkan nolnya, jadi pangkatnya berkurang 1, dia menjadi 1 koma. Jadi 1,505 kali 10 pangkat 22. Nah, di sini ada massa atau relatif yang disebut dengan AR. Ya. Massa atau relatif. Nah, di mana rumusnya? Rumus massa atau relatif AR untuk X sama dengan massa rata-rata satu atom unsur X dibagi 1/12 kali massa satu atom 12D. Nah, di materi ada contoh, coba anak-anak selesaikan menurut rumusnya di atas. Nanti diketahui di mana massa tembaga Cu itu 1,05 dikali 10 pangkat 22 gram. Jadi jika massanya satu atom C 12D 2,00 kali 10 pangkat 22 gram, tentukan massa atau relatif dari tembaga.
nilai tembaga 1,05 kali 10 pangkat min 22. Nah, coba dimasukkan ke rumus, jadi hasilnya berapa untuk massa atom relatif dari tembaga dari sini? Boleh dikerjakan? Dimasukin ke rumusnya, jadi diketahui. Jadi itu kan di soal unsur ada unsur E, sedang di rumus, sedangkan di soal ditanya AR unsur tembaga. Jadi diketahui massa rata-ratanya berapa tuh, massa satu atom tembaga C-nya itu 1,05 dikali 10 pangkat min 22 dibagi 1/12 dikali massa satu atom C. Massa satu atom C adalah 12 C, yaitu 2,00 kali 10 pangkat min 23. Jadi berapa hasilnya? Boleh dicari, nanti kalau ada yang dapat jawabannya bisa dijelaskan. Ikut. Jadi dicari dulu massa satu atom. Massa satu atom 1,05 dikali 10 pangkat min 22 dibagi 1/12 dikali 2,00 kali 10 pangkat min 23 gram. Dengan kalau matematika kalau pangkat dibagi pangkat dia, kalau pangkatnya negatif dibagi ke penyebut dia mendapat jadi positif. Sudah dapat? Oke, kita kasih penyelesaian. Nanti kalau itu tinggal disalahkan persepsinya ya. Nah, jadi massa atom relatif dari tembaga adalah 63, di mana ArCu ya, ya simbolnya Cu dalam prinsip dia merupakan unit dari tembaga. Ingat, kalau unsur itu Ar, kalau dia sedang pakai itu Mr, bisa dihitung juga dengan Mr-nya. Jadi hasil dari ArCu adalah 1,05 dikali 10 pangkat min 22, 1/12 dikali 2,00 dikali 10 pangkat min 23. Ya, dalam matematika 1/12 dia tidak kuat jadi sekali, jadi 12 dikali 1,05 dikali 10 pangkat min 22. Materi hari ini masuk untuk di kelas ya Kak ya. Jadi pelajari kita ujiannya juga online. Makasih yang pendaftar, jangan sampai ada yang tidak bisa masuk Zoom. Dikasih izin karena
dipahami untuk bimbingan orangnya ya. Terus dinamakan ada juga namanya konsep mol ya. Ini ada materi contohnya. Terus berapa banyak molekul yang digunakan. Nah, untuk materi stoikiometri hari ini hanya perhitungan senyawa molekul air relatif dan massa molekul MR relatif. Mungkin untuk materi hari ini cukupkan dulu sampai di sini. Jika ada pertanyaan nanti untuk materinya ibu share di GC untuk bisa dipelajari lebih lanjut, sehingga apa-apa yang kurang dipahami boleh bertanya ke ibu. Ya, untuk tugas nanti seperti biasa ibu share link tugasnya di GC dan akan dikumpulkan sesuai jeda waktu yang telah ibu berikan ya. Untuk materi hari ini dipahami anak-anak? Oke, mungkin soal ini materi matematika kimia kita cukupkan sampai sini. Berakhir dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu akan menyampaikan tugas untuk minggu depan, di mana materi pada tugas kali ini yaitu tentang penentuan letak-letak unsur, di mana soal pertama yaitu tentukan unsur F, Ar, Sc, fosfor, Fe, Cu, brom dan krom. Ya, tugas kali ini ada 5 soal, yaitu di mana soal kita yang kedua yaitu urutkan unsur-unsur satu periode di bawah ini dari kiri ke kanan jika diketahui afinitas elektron masing-masing. Kita ambil sampel untuk tugasnya. Unsur A di mana afinitas elektronnya 141 kJ per mol. Untuk unsur B itu di mana afinitas elektronnya 122 kJ per mol, dan unsur C di mana diketahui di soal afinitas elektronnya 60 kJ per mol. Baik, kita lanjutkan untuk soal yang ketiga yaitu tentang stoikiometri, di mana 3 soal ini tentang stoikiometri anak-anak kerjakan, yaitu di mana soal yang ketiga yaitu jika diketahui massa satu atom tembaga 1,05 dikali 10 pangkat 22 gram. Di mana juga diketahui massa satu atom 12C itu 2,00 dikali 10 pangkat 23 gram. Dari pertanyaan soal ini ya, anak-anak bisa menentukan massa atau relatif dari tembaga. Ya, itu soal tugas yang nomor 3. Selanjutnya tugas nomor 4, kita menentukan MR dari gas, di mana soalnya volume 3,5 gram X pada SDP sama dengan 2,8 liter. Tentukan MR gas tersebut. Terus soal tugas yang terakhir tentang stoikiometri juga, di mana diketahui berapa banyak molekul yang terdapat dalam 14 gram karbon oksida jika diketahui MR dari CO sama dengan 28. Nah, itu tugas kita pada pertemuan ini, dan akan dikumpulkan pada minggu depan, yaitu paling lambat 1 hari sebelum UTS ya, dimana UTS tadi kita pertemuan ke-8, berarti pertemuan kali ini dilanjutkan, akan dikumpulkan tugas sebelum UTS pada pertemuan sebelum pertemuan ke-8 ya.
Mungkin untuk tugasnya ada 5 soal sudah Ibu serahkan untuk dikerjakan, dan juga di sini di mana nanti untuk suatu komponen di mana kita ada komponen 1 SKS, yaitu untuk kegiatan praktikum, di mana kegiatannya akan kita laksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan kepada ketua kelas. Harap masing-masing kelompok bisa saling berkoordinasi dengan asisten praktikumnya masing-masing. Kegiatan praktikum ini akan kita lakukan setelah ujian tengah semester ya. Itu kemungkinan ada di pertemuan minggu ke-10 dan minggu pertemuan selanjutnya. Mungkin cukup sampai di sini untuk penjelasan tugas dan penjelasan praktikumnya pada pertemuan kali ini. Demikianlah pertemuannya pada hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.